Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan dan menyembah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makasih Tuhan. Kasih Tuhan. Yesus, Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, mari kita bangkit berdiri dan mari kita naikkan pujian ini. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Mari dengan segenap hati kita katakan Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu, amin. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Mari dengan segenap hati kita katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu, amin. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, amin. Berkati hidup kami, Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, mari dengan segenap hati kita katakan segala pujian Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu.
sujud menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Mari jemaat, kita dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Sekali lagi kita katakan, segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Doa bukan nah, izin untuk Bapak Aron kalau kita untuk bawa Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau Allah yang layak kami sembah, karena Engkau Allah yang besar, Engkau ya Allah yang ajaib, Engkau Allah yang agung. Keberadaan kami sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini bisa ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Berkenanlah atas puji-pujian kami karena Engkau senang dan senang untuk puji-pujian kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami undang hadir Engkau di tengah-tengah kami. Lewat hadirat-Mu, lawat setiap kami Tuhan. Kami perlu Tuhan, berikan pengalaman baru bagi kami untuk berjumpa dengan Allah lewat hadirat-Mu, lewat lawatan-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami ini. Engkau yang mengurapi, Engkau yang menyertai Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat, mulai dari WL, bahkan pemusik, Tuhan urapi mereka. Bahkan kami semua yang ada, urapi kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kurang kedengeran nih. Shalom. Haleluya. Boleh dong salam kiri kanannya dulu. 5 orang aja. Kita tubuh Kristus, kita harus bersama-sama. Kita penyembah-penyembah Tuhan. Kita mau bersatu hati, memuji, menaikkan setiap sorak-sorai kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati. Kita angkat pujian. Setiap pujian ini kita mau senangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Beri tepuk tanganmu. Sama-sama kita angkat pujian ini. Every praise is to our God. Is
your power and love. As we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Out your power and love. As we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. 'Cause I want to see you. Yes, I want to see you. I want to see you. Say it one more time. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Say, I want to see you. I want to see you. Sekali katakan, I want to see you. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami tinggikan di tempat ini Bapa. Segala sorak-sorai kami, segala pujian kami, segala tepuk tangan kami hanya kami mau berikan kepada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau meninggikan Engkau dengan sorak-sorai Yesus. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Kita mau angkat pujian ini saudara. Sama-sama kita katakan. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Sorak-sorai itu. Allah ditinggikan Sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan
Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Saya nggak tahu Tuhan apa yang sedang dialami jemaat Tuhan hari-hari ini. Kau yang tahu, Kau yang terlebih mengerti Tuhan. Tapi satu hal yang kami mau percaya, ketika kami sedang berbeban berat, kami mau datang kepada Yesus. Kami bawa masalah itu Tuhan, kami mau bawa masalah itu ke bawah kaki-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memberikan kami kelegaan. Karena kami sadar kami lemah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan.
Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan. Yesus, Yesus Tuhan. Mulia nama-Mu, tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan, agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Mulia nama-Mu. Tinggikan, agungkan nama-Mu selama-lamanya. Sekali katakan Yesus. Yesus, Yesus Tuhan. Mulia nama-Mu. Kami tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus Tuhan. Yesus
kebaikan-Mu, Yesus Tuhan. Mari sejenak, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau renungkan kebaikan Tuhan. Saya tahu berat, tapi kita percaya Tuhan gak pernah lepas tangan. Amin. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami lemah Tuhan. Kami gak mampu tanpa Engkau Yesus. Kami berserah Tuhan akan hidup kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah berkain kesumber, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Seperti bulu domba, tiada mengingat lagi. Terima kasih Tuhan. Kau ingat lagi segala kesalahan kami Tuhan. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, walau dosaku merah, walau dosaku merah bagai kesumber, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Seperti bulu domba. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah berkain kesumber, Engkau menjadikanku seperti bulu domba. Oh, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perhatian Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan kami ada, bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang bertahta di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan Engkau disenangkan oleh puji-pujian kami hari ini. Biar Engkau yang bertahta di setiap penyembahan kami Tuhan. Tidak ada Allah lain yang kami sembah selain Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami juga mau Tuhan dipenuhi, diisi dengan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan firman-Mu berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biar apapun yang ingin Kau sampaikan hari ini boleh tertanam di hati kami Tuhan.
Biar apapun itu Tuhan, firman yang kau beri boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Kami siap Tuhan untuk tanah hati kami yang terbaik. Dan kami juga siap Tuhan untuk memberi korban persembahan. Kau yang memberkati setiap mata pencaharian jemaat Tuhan di tempat ini. Biar kau tambah-tambahkan terus berkat melimpah di dalam kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Para pelayan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Haleluya, saudara-saudara. Coba kita coba tes dulu fokusnya. Kalau saya tunjuk sebelah sini, sini bisa katakan haleluya. Kalau saya arahkan sebelah sini, yang sebelah sini bisa arahkan haleluya. Kalau sini berarti tengah haleluya ya. Kalau atas berarti yang atas haleluya. Oke, siap? Atas sama kiri. Kalau tengah sendiri dia spesial, oke? Senang sekali saudara-saudara bisa kembali bersama-sama dengan saudara-saudara di minggu pagi hari yang indah ini. Seperti biasa kita akan langsung sama-sama belajar kembali, kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu membahas dan mengeksposisi surat Roma. Saudara-saudara, di mana surat Roma adalah suatu pembelajaran mengenai doktrin Injil. Kalau minggu lalu kita udah pelajarin dalam Roma 2 ayat 1 sampai ayat 5 bahwa Tuhan itu adil, ya kan? Tuhan adil dan keadilan Tuhan bukan keadilan yang setengah-setengah karena Tuhan itu keadilannya holistik. Dia nggak cuma part-part tertentu, ya kan? Kita bisa bilang kita nggak berbohong, tapi Tuhan nggak cuma melihat kita nggak berbohong, tapi Tuhan melihat juga kita nggak marah-marah, ya kan? Tuhan nggak cuma melihat kita nggak marah-marah, tapi Tuhan juga melihat kita penuh dengan kasih. Tuhan gak cuma sekedar melihat kita gak penuh dengan kasih, tapi juga kita gak iri hati dan lain sebagainya. Karena keadilan Tuhan adalah keadilan yang penuh. Dan hari ini kita akan lanjut dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Itu kita akan melihat bagaimana keadilan Allah itu
dilakukan, bagaimana Allah mengadili saudara-saudara. Dan judul khotbah saya pada hari ini adalah, udah bisa dilihat ya. Coba bisa bacakan judulnya adalah apa? Katakan kanan kiri, tanya, ready enggak? Bilang. Kalau kita lihat saudara-saudara, zaman sekarang mungkin orang sangat peduli dengan yang namanya keadilan, ya kan? Misal ada dalam dunia sosial media, ada orang salah sedikit langsung di cancel, ya kan? Sekarang terkenal dengan nama cancel culture. Mungkin juga orang suka cepat bilang, itu mah nggak fair, ya kan? Harusnya orang ini mah dihukum. Terus apalagi ada hashtag-hashtag yang muncul-muncul di sosial media, hashtag justice for all lah, justice for apalah, justice yang lain, cepet kan? Dan saya mau katakan bahwa menegakkan keadilan tentu baik. Tapi yang sering jadi masalah dalam manusia, seringkali manusia ingin keadilan bagi orang lain, tapi keadilan dan standarnya berbeda untuk dirinya sendiri. Dia ingin orang lain diadili, tapi dia ingin dirinya untuk dapat pengertian. Dia ingin orang lain diadili dengan adil, tapi dia mau dalam dirinya itu ada kelonggaran dan ada belas kasihan. Mungkin juga tanpa kita sadari dalam kita berjalan sebagai seorang yang percaya pada Tuhan, kita sering berpikir Tuhan pasti berbelas kasih lah. Tuhan kan maha penyayang, Tuhan kan maha kasih. Tapi lewat Roma 2 ini membawa kita kepada suatu realita yang sesungguhnya. Bahwa keadilan Allah gak seperti keadilan manusia saudara-saudara. Di mana keadilan Allah itu tidak berubah-ubah. Di mana Tuhan gak memihak-mihak. Di mana keadilan Allah itu gak pilih-pilih saudara-saudara. Dan di pertemuan sebelumnya kita udah pelajarin bahwa gak ada satupun manusia yang dapat menegosiasi dengan Tuhan. Oleh karena itu nanti dalam Roma 2 ayat 6. Dikatakan bahwa Allah mengadili, Allah membalas bukan menurut perasaan kita, bukan menurut alasan kita, bukan menurut pembelaan dari diri kita sendiri saudara, tapi menurut apa? Nanti akan kita lihat di ayat yang ke-6. Next slide. Kelihatan saudara-saudara? Saya minta kerjasamanya untuk membacakannya dengan saudara yang paling, dengan suara saudara yang paling lantang dan dengan iman saudara ya. Roma 2 ayat 6 setelah hitungan saya yang ke-1, 2, 1. Amin. Jadi ayat 6 ini membuka dengan suatu kalimat seperti ini saudara. Bahwa Tuhan itu akan membalas setiap manusia menurut apa? Menurut perbuatannya. Mungkin di dunia sekarang kita manusia sering merasa aman kalau backingannya kuat ya kan. Kalau saya mah punya jabatan, saya merasa aman dalam pengadilan. Saya mah punya duitnya banyak lah, bisa bayar dan lain sebagainya. Tapi ternyata Tuhan gak lihat latar belakang kita dalam mengadili. Tuhan gak lihat jabatan kita itu sebesar apa. Tuhan gak lihat keadaan ekonomi kita bagaimana. Bahkan Tuhan gak mau lihat backingan kita siapa. Mau keluarga kita ada menteri kek, jenderal kek, apa kek. Tuhan gak lihat. Karena Tuhan mengadili dan membalas sesuai dengan apa di sini? Dengan perbuatan. Kalau di slide ini aku memberikan warna merah untuk kata membalas. Nah kita akan belajar kata membalas ini sebenarnya apa sih. Next slide. Saya suka terjemahan New International Version karena di situ dia katakan God will repay saudara-saudara. Jadi Tuhan akan repay each person according to what they have done. Repay dalam hal ini berarti suatu balasan yang setimpal. Kalau kita pelajari dalam bahasa aslinya itu tulis apa di depan? Apodidomi. Yang artinya apa itu yang dibulet? Memberi kembali sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi manusia menerima balasan yang sama seperti apa yang telah manusia lakukan. Dan ini gak berubah, kita udah pelajarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya di mana di situ dikatakan manusia itu akan menerima sesuai dengan perbuatannya ya kan. Bahkan dalam Mazmur udah saya jelasin bahwa manusia akan memakan buah dari perbuatannya. Jadi kalau dia buat najis dia yang dia terima adalah suatu hal yang najis, dia buat jahat, yang dia terima sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Udah kita pelajarin kan sebelumnya. Jadi membalas Tuhan, di saat membalas Tuhan mengadili, Tuhan apalagi menunjukkan keadilannya itu bukan suatu keputusan random Tuhan. Tuhan gak random, gak ngasal-ngasalan dia. Gak asal-asal pilih saudara-saudara. Tapi dia berdasarkan perbuatan kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan gak cuman Allah yang penuh kasih ya kan. Tapi dia juga Allah yang maha adil.
Tuhan gak cuma penuh dengan cintanya, tapi Tuhan juga penuh dengan kekudusannya. Jadi ayat 6 ini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu mengadili, menilai bukan menurut pengetahuan kita, saudara-saudara. Tuhan mengadili, menilai bukan menurut klaim kita, bukan menurut ucapan kita. Karena kita bisa bilang saya percaya Tuhan, ya kan? Orang bisa bilang, saya berdoa paling lama kok. Saya ibadah paling rajin kok di gereja. Saya mah paling hatam lah, paling ngerti firman Tuhan. Tapi ternyata ayat 6 ini membantah hal ini. Gak cuma sekedar klaim kita, gak cuma sekedar apa yang kita omongkan. Tapi Tuhan melihat keseluruhan realita kehidupan orang percaya, saudara. Bagaimana kita memperlakukan satu sama lain, saudara. Bagaimana kita memperlakukan kita sebagai satu sama-sama orang yang percaya, sebagai saudara seiman di gereja kita. Itu Tuhan lihat, Tuhan nilai, saudara-saudara. Gereja bukan tempat untuk saing-saingan, tapi sayang-sayangan. Bilang kanan, jangan saing-saingan, sayang-sayangan. Amin, saudara. Tempat bukan saing-saingan, tapi kita sayang-sayangan. Amin. Jadi kita lihat bahwa ini bukan cuma sekedar apa yang keluar lewat mulut, tapi lewat tindakan kita. Yang jadi pemikiran kita saat ini adalah apakah kehidupan kita sekarang sudah mencerminkan hal-hal sesuai dengan apa yang sudah kita omongkan. Amin. Yang perlu kita pikirkan itu, kita udah omongkan, kita bilang kita percaya Tuhan. Jadi pertanyaannya apakah kehidupan kita mencerminkan kehidupan orang yang percaya sama Tuhan. Maka karena itu saya mengutip satu kutipan dari yang pernah diucapkan oleh mantan presiden kita. Dia katakan seperti ini. Walk the talk, ya kan? Asik. Not talk the talk, ya kan? Apa artinya? Walk the talk. Jangan cuma sekedar omong doang. Tapi jalaninlah apa yang engkau katakan. Oleh karena itu saya bisa katakan, next slide. Apa? Kekristenan bukan cuman sekedar label, tapi kekristenan harus jadi lifestyle, saudara-saudara. Bukan cuma sekedar engkau label orang Kristen, tapi harus jadi gaya hidup kita, saudara-saudara. Amin. Mungkin manusia bisa tertipu dengan tampilan luar rohani kita, tapi Tuhan tidak akan tertipu, saudara-saudara. Amin. Oleh karena itu, mulanya harus dari mana? Dari dalam, healthy inside, beauty outside kalau kata satu iklan ya, tapi saya lupa iklan apa. Tapi gini emang, ayat kita katakan apa? Dari dalam hati terpancar kehidupan. Kalau di luar masih suka ngerendahin orang lain, berarti hatinya kayak gimana kira-kira saudara-saudara? Kalau di luar aja masih merasa senioritas di gereja, kira-kira dalamnya bagaimana? Kalau masih suka ngomongin orang lain, masih suka sombong, masih suka yang lain-lain sebagainya lah saudara-saudara. Jadi pertanyaannya bagaimana sebenarnya kondisi hatinya. Karena dari hati terpancar lagi kehidupan. Untuk memperkuat ayat 6 ini aku mengambil satu konteks dari ayat yang lain. Next slide. Dari Matius 7 ayat 21, mungkin aku bisa bacakan saja. Dia katakan seperti, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, saudara-saudara. Jadi bukan orang yang berseru, tapi orang yang apa? Yang melakukan kehendak Bapa. Jadi bukan cuma sekedar pengakuan, tapi Tuhan butuh perbuatan. Bahkan dalam Matius 7 ayat 21 ini membawa kita lebih jauh lagi. Bukan cuma sekedar perbuatan baik, tapi melakukan kehendak Bapa. Emang ada perbuatan baik yang gak kehendak Bapa? Ada, itu adalah perbuatan baik yang menurut kita baik. Contoh saudara-saudara. Di bioskop sekarang sedang tayang film David ya. Itu bagus tuh tante buat anak sekolah minggu. Ya kan itu menceritakan tentang ceritanya David, bagaimana David, cerita tentang Daud ya, tentang Daud, bagaimana Daud sebelum masih mengembalakan domba dan pokoknya diambil dari 1 Samuel sampai 2 Samuel kalau aku nggak salah ya. Dan kalau kita lihat dalam satu pembacaan 1 Samuel sampai 2 Samuel ada satu kisah di mana Saul itu disuruh oleh Samuel untuk menuntaskan bangsa Amalek gitu. Kalau nggak salah di 2 Samuel kalau nggak salah ya. Itu disuruh untuk menuntaskan bangsa Amalek untuk tuntas habis pokoknya. Jangan sampai ada tersisa. Tapi apa yang terjadi?
Saul menang nggak? Menang tentu. Tapi dia nggak tuntas habis bangsa Amalek. Dia bangsa kekayaannya masih disimpan, hewan ternaknya nggak dituntas semua. Dan apa yang Saul lakukan? Dia menyerahkan hewan-hewan ternak itu sebagai korban bakaran. Korban bakaran baik ya pada saat itu? Baik kan? Dan dia bilang apa? Aku melakukan ini, bilang ke Samuel untuk memuliakan Tuhan, alibinya gitulah ya. Kenapa kan Samuel bertanya, kenapa nggak tuntas habis? Kan Tuhan suruh habisin semua. Tapi Saul bilang, aku kan memberikan korban bakaran untuk kemuliaan Tuhan. Samuel bilang apa? Itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi kemuliaannya Saul, saudara. Jadi itu adalah hal-hal yang tampaknya baik, tapi ternyata itu nggak melakukan kehendak Bapa. Yang jadi pertanyaan kita berarti bagaimana perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Bapa, ya kan? Nanti akan kita pelajari di ayat selanjutnya. Coba kita next slide dulu. Ini adalah suatu konteks keadaan yang ada orang-orang dalam Roma 2 dan juga konteks dalam orang-orang di Matius 7. Jadi orang-orang di Roma 2 dia merasa aman karena dia merasa dia tahu, dia kenal firman Taurat ya kan, orang-orang Yahudi. Sedangkan dalam Matius 7 ini mereka merasa dirinya dekat. Bahkan kalau di Matius 7 kan kita ntar juga pelajarin kalau saudara baca itu orang-orang yang bernubuat demi nama Tuhan, mereka mengusir setan demi nama Tuhan, baru apa lagi? Berbuat mujizat demi nama Tuhan. Baik gak saudara? Baik, tapi ternyata gak dikenal Tuhan orang-orang seperti itu. Karena apa? Ternyata itu hanyalah suatu hal yang mereka lakukan bukan sesuai dengan mengikuti kehendak Allah. Maka karena itu dia dikatakan di situ gak masuk kerajaan sorga, bahkan aku tidak mengenal engkau. Kalau gak salah di ayat yang ke-22 saudara. Jadi kita lihat sekarang bahwa standarnya Tuhan bukan cuma sekedar berbuat baik, tapi dibawa lebih jauh bahwa kita harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Bapa. Kira-kira saudara-saudara yang kita lakukan secara rohani sekarang, baik perpuluhanmu, baik persembahanmu, baik pelayananmu di sekolah minggu di pemuda remaja, di ibadah sektor dan lain sebagainya. Bahkan saat kita datang ke gereja itu suatu pelayanan. Jadi pertanyaannya tujuannya apa? Kita lakukan itu untuk apa saudara? Karena ada orang-orang yang datang ke gereja hanya untuk validasi diri. Bahwa diriku baik, bahwa diriku paham firman Tuhan. Tapi kita harus tahu sekarang bahwa kita lakukan itu karena itu semua adalah kehendak Bapa. Bahkan aku juga pernah ditanya tuh waktu dulu sekolah Alkitab. Kenapa sih lu berpuasa? Jawaban orang-orang misalkan, aduh lagi ada pergumulan, lagi ada apalah. Terus dia bilang, salah bro, itu sisa-sisanya adalah bonus. Kalau Tuhan jawab pergumulan itu bonus. Kalau Tuhan yang lain-lain sebagainya dalam hidup lu, itu bonus. Karena yang terutama adalah engkau melakukan kehendak Bapa terlebih dahulu. Karena kita cinta Tuhan, kita lakukan puasa. Karena kita cinta Tuhan, kita mau beribadah. Karena kita cinta Tuhan, kita mau melakukan ABCD yang lainnya saudara. Amin. Tapi perlu kita perhatikan bahwa ayat 6 ini gak sedang menggiring kita bahwa perbuatan baik itu lah yang menyelamatkan kita semua saudara. Karena justru kalau kita adalah orang-orang yang diselamatkan, berarti harusnya apa yang timbul dari orang yang selamat itu buahnya adalah buah keselamatan dan perbuatan baik. Aku suka ngomong kayak gini ke anak-anak muda, kalau lu bilang lu orang Kristen ya tunjukkanlah diri kau sebagai seorang Kristen gitu. Ya kan karena seharusnya kalau engkau tahu bahwa engkau diselamatkan, buah yang kita hasilkan harusnya buah apa? Buah-buah keselamatan. Amin saudara-saudara. Jadi bukan berbuat baik dulu baru selamat, tapi karena engkau selamat maka engkau dapat berbuat baik saudara-saudara. Amin. Jadi kehidupan orang yang selamat bukan berarti tanpa celah dan tanpa dosa, tapi orang yang selamat itu mengusahakan dirinya untuk menghasilkan buah-buah keselamatan. Orang yang selamat berusaha untuk mencerminkan kehidupannya selayaknya orang yang telah dibebaskan dari dosa. Amin saudara-saudara. Itu ayatnya yang ke-6. Mengerti? Kita lanjut. Next slide. Setelah itu saudara-saudara di sini Paulus memberikan kepada kita pembaca surat Roma dua kontras, ada dua kelompok manusia. Yang pertama adalah orang-orang di ayat yang ke-7 dan yang kedua adalah orang-orang yang di ayatnya yang ke-8. Saya minta kerjasamanya untuk yang di atas baca ayat yang ke-7 dan yang di bawah baca ayat yang ke-8. Bukan yang berarti di atas itu ayat 7 dan di bawah ayat 8 ya, enggak ya. Tolong membacakan aja saudara-saudara, oke? Udah siap yang di atas?
Yang siap bisa katakan aku siap. Kurang bersama-sama sekali lagi yang di atas. Oke, boleh bacakan Roma 2 ayatnya ke-7. 2, 1. Lanjut ayat 8 yang di bawah. Seringkali kita manusia tuh maunya stay di gray area, ya kan? Area yang abu-abu. Tapi di sini Paulus mau katakan bahwa dalam kehidupan kekristenan kita ternyata nggak ada gray area, nggak ada yang abu-abu, nggak ada yang agak baik, nggak ada yang agak jahat, saudara. Tapi harus yang seperti ini. Jadi Paulus menjelaskan dua kontras dari manusia, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, Roma 2 ayat 7 dikatakan di situ apa? Pertama, tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Rewardnya apa? Hidup kekal. Betul. Baru kelompok yang kedua adalah orang-orang seperti apa? Mencari kepentingan sendiri. Tidak taat pada kebenaran, tapi taatnya kepada apa? Kelaliman. Rewardnya apa? Murka dan geramnya Allah, saudara. Ini kita bahas satu-satu ya. Kita bahas dari kelompok yang pertama. Ada yang mau jadi kelompok yang pertama? Bisa tepuk tangan? Haleluya, kelompok pertama. Kita lihat di sini bahwa kelompok pertama itu ada ciri khasnya, yaitu pertama mereka tekun berbuat baik. Dalam bahasa Inggris tekun ditulis persistent, saudara. Artinya dia konsisten, artinya dia bertahan dan dia tidak mudah menyerah. Artinya mereka ini orang-orang yang walaupun ada dalam pergumulan, ada dalam tekanan, ada dalam keadaan yang sulit, dia nggak mau menyerah untuk berbuat baik. Walaupun dia sendiri susah, walaupun dia sendiri mungkin tertekan, namun dia nggak mau berhenti untuk melakukan kebaikan, untuk mengasihi orang lain. Mungkin dia diomongin, tapi dia nggak mau berhenti karena dia bertahan. Karena dia nggak mudah menyerah, itu tekun berbuat baik. Maka karena itu sama, karena yang di atas tekun berbuat baik itu berarti adalah gaya hidup kita. Bukan kita baik pas ada maunya aja, saudara. Bukan baik waktu lagi mood aja. Aduh, lagi nggak mood nih, nggak mau berbuat baik ah. Aduh, lagi nggak mood, nggak mau pelayanan dulu deh, lagi nggak mood banget nih, saudara. Amin. Tapi di sini dia mengusahakan dirinya untuk berbuat baik. Dan dikunci dengan apa? Mencari kemuliaan, mencari apa lagi? Kehormatan, dan mencari ketidakbinasaan. Yang artinya apa? Perbuatan baik kita itu adalah respon dari orang-orang yang mencari Tuhan. Ayat Alkitab berkatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahkan dalam hal ini pun perbuatan baik akan tambahkan kepada kita kalau kita mau mencari Tuhan. Maka karena itu inilah jawabannya. Bagaimana sih perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Allah? Itu adalah perbuatan baik yang lahir, yang timbul dari keinginan hati kita untuk mencari Tuhan. Perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Bapa, itulah perbuatan baik yang lahir dari kerinduan hati kita mencari yang mulia, yang tidak binasa, yang penuh dengan hormat, saudara-saudara. Amin. Emang ada perbuatan baik yang gak mengarahkan dirinya ke Tuhan? Ada, itu orang-orang kelompok 8, di mana mereka mengarahkan kepada apa di situ? Diri mereka sendiri, saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa perbuatan baik ternyata bukan hasil keras usaha kita, tapi itu respon alamiah, harusnya respon dari orang yang betul-betul sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi pertanyaan kita sedang arahkan hati kita kemana nih? Kita sedang condong kemana? Ke diri sendiri kah atau ke Tuhan, saudara? Amin. Cari kemuliaan, cari kehormatan, cari ketidakbinasaan, itu artinya apa? Dia sedang cari sesuatu yang kekal, saudara. Orang yang seperti ini hidupnya bukan cuma untuk masa sekarang, tapi kehidupannya berorientasi sampai kepada masa kekal.
Dia nggak cari yang fana, tapi dia cari yang kekal. Dia nggak mengarahkan hati dan pikirannya pada dunia dan kehebatannya, tapi dia mengarahkan kepada Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Itu kelompok yang pertama. Apa kelompok pertama? Untuk berbuat baik, terus mencari kemuliaan, hormatan, dan ketidakbinasaan. Itu kelompok yang pertama. Kita lanjut kelompok yang kedua. Di situ dikatakan kelompok yang kedua, yang pertama apa? Mencari kepentingan diri sendiri, saudara. Ada tidak sih orang yang berbuat baik melayani Tuhan, tapi ternyata mencari kepentingan diri sendiri? Kita nggak perlu jauh-jauh, karena kita bisa lihat Alkitab, saudara. Para ahli hukum Taurat, menurut Anda mereka berbuat suatu hal yang baik gak? Mereka mempelajari firman Tuhan loh, makanya mereka katakan ahli Taurat, ya kan? Di sini ada ahli yang lain, mungkin Bunda Erni ahli memasak ya, makanya dia masaknya mantap gitu. Masuk kan Bunda? Mungkin Doko Eli ahli bermain musik, bermain keyboard, makanya dia bisa bermain keyboard karena dia seorang ahli. Tentu ahli gak didapatkan secara instan, ya kan? Tapi perlu ada proses, perlu belajar, perlu berkorban dan lain sebagainya. Dan tentu ahli Taurat untuk mempelajari firman Tuhan dia perlu proses. Aku lupa ada berapa ribu kata yang perlu dihafalkan. Kalau zaman dahulu, zaman Ezra tuh harus tulis menyalin perjanjian lama itu harus sesuai semua. Lupa lagi ada berapa kata. Pokoknya itu harus sesuai perjanjian lama dari Kejadian sampai apa berarti? Maleaki ya kan? Kejadian sampai Maleaki harus ditulis, terus gak boleh salah. Jadi kalau salah setitik aja harus ulang, saudara. Itu kerjaan ahli Taurat. Di sini ada yang udah baca bolak-balik firman Tuhan, Alkitab. Puji Tuhan, saudara ya. Udah baca haleluya. Nah, bagaimana Ezra aja baru salah dikit, titiknya salah. Misalnya dia tulis iota, kepanjangan sedikit. Dia harus ulang dari awal. Itu ahli Taurat, saudara. Tapi ternyata ahli Taurat pada zaman Yesus melakukan itu semua untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia egois, hidup berusaha pada diri sendiri. Kehidupan kita seharusnya Christ-centered, katakan Christ-centered. Jangan self-centered, saudara, amin. Dan apalagi yang dilakukan oleh orang kelompok kedua, mereka gak taat pada kebenaran. Mereka bukan gak tahu loh, mereka bukan gak dengar. Tapi ini katakan apa? Tidak taat, saudara. Jadi mereka sebenarnya tahu yang benar, sebenarnya mereka dengerin firman Tuhan, tapi menolak. Bukan gak dengar, bukan gak tahu, tapi hatinya tidak mau melakukan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya orang-orang seperti ini itu taatnya kepada siapa di sini? Kelaliman. Jadi bukan cuma jatuh dalam dosa, tapi mereka hidup di dalam dosa. Lalu apa yang mereka dapatkan? Murka. Orang-orang seperti dapat murka dan geramnya Allah. Dan murka ini saudara bukan untuk menakut-takuti. Karena ini adalah respon ilahi Allah terhadap dosa. Bahwa ini adalah bentuk keadilan Tuhan atas dosa. Memang betul kasih Allah nyata. Tapi kita harus tahu juga bahwa keadilan Allah pun nyata. Tuhan bukan cuma juru selamat, tapi dia juga adalah hakim yang agung, saudara. Dan murka, geram adalah respon ilahi Tuhan terhadap dosa, saudara. Yang jadi pertanyaannya nih, tadi kita sedang jalan di track yang mana, saudara? Kita sedang ada di kelompok yang mana? Kalau anak sekolah minggu suka nyanyi apa? Di dalam dunia ada dua jalan, cek, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar? Jiwamu mati namun yang sempit. Jiwa berglori, saudara. Mungkin emang sulit gitu kan jalannya. Mungkin treknya gak enak gitu. Harus pikul salib, harus sangkal diri, saudara. Tapi puji Tuhan, akhirnya adalah kehidupan yang berglori. Dalam dunia ada dua jalan. Mana yang sedang kita pilih, saudara? Paulus sedang memberikan dua kontras manusia. Kita sedang masuk kelompok yang mana, saudara-saudara? Amin. Itulah ayat yang ke-7 dan ayat ke-8. Next slide.
ayatnya ke-8 dan ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-9 dan ayat ke-10 benar. Saya minta kerjasamanya untuk membacakannya lagi. Roma 2 ayat yang 9. Bareng-bareng aja ya, nggak usah dipisah. Setelah hitungan saya yang ke-1, 2, 1. Ayatnya yang ke-10. Oke, kita sampai situ dulu. Jadi kita lihat di sini bahwa Paulus sedang menggunakan teknik pengulangan, ya kan? Berarti apa? Ini adalah satu hal yang penting yang Paulus ingin tekankan. Bahwa di ayat 9 ada apa bagi orang yang berbuat jahat? Ada penderitaan, ada kesesakan. Sedangkan ayat 10 bagi orang yang berbuat baik ada apa? Ada kemuliaan, ada kehormatan, dan ada damai sejahtera. Lalu di apa yang ada pengulangan? Pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Lalu di ayat 10 juga kan? Pertama-tama orang Yahudi dan kemudian orang Yunani. Maksudnya apa sih? Paulus ingin menjelaskan bahwa semua orang itu kena. Gak ada satupun manusia yang kebal terhadap keadilan Allah. Lantas yang jadi pertanyaannya kenapa ya Paulus itu nulisnya pertama-tama orang Yahudi lalu orang Yunani. Kenapa ya kira-kira? Kenapa sih harus orang Yahudi dulu dan lalu kemudian orang Yunani? Karena orang Yahudi adalah orang-orang yang pertama kenal hukum Allah. Sedangkan orang Yunani adalah bangsa-bangsa yang lain. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang pertama kali duluan. Mereka sudah tahu duluan belajar tentang hukum Taurat. Sedangkan bangsa Yunani itu nanti-nanti saudara-saudara. Berarti apa? Di sini berarti artinya siapa yang lebih tahu sebenarnya dia lebih banyak dituntut. Lukas 12 ayat 48 katakan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara-saudara, mungkin ini suatu pengingat bagi saya pribadi bahkan. Ataupun bagi kita semua yang hadir pada hari ini. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Sudah berapa kali kita mendengarkan firman Tuhan? Sudah berapa lama kita berdoa? Sudah seberapa rajinkah kita datang beribadah? Ternyata kehidupan kita itu ada suatu tanggung jawab. Sudah sejauh mana kita melayani Tuhan? Ternyata gak cuma sekedar pelayanan. Tapi ada suatu tanggung jawab yang perlu engkau engkau pertanggungjawabkan di antara kita, di antara dirimu sendiri dan juga kepada Tuhan. Maka karena itu sekarang kita harus ngerti bahwa yang perlu kita tingkatkan, perlu kita usahakan bukan cuma sekedar seberapa rajinkah kita bergereja dan lain sebagainya. Tapi apakah kita bertanggung jawab atas setiap pengenalan kita, setiap pengetahuan kita yang kita pelajari akan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Karena apa? Karena ayat 11 katakan, next slide. Tuhan tidak memandang bulu. Apa maksudnya? Bukan berarti Tuhan gak memandang ini bulu kuduk ya, enggak kan? Tuhan gak memandang bulu, Tuhan gak memandang muka. Tuhan gak melihat rupa, saudara. Tuhan artinya apa? Bahwa Tuhan gak pilih kasih dalam mengadili. Tuhan gak punya favoritisme dalam mengadili. Tadi balik lagi yang awal udah jelasin. Bahwa Tuhan gak melihat latar belakang, Tuhan gak lihat jabatan, Tuhan gak lihat seberapa lama engkau udah pelayanan, udah melayani Tuhan dan lain sebagainya. Tuhan gak lihat keluarga rohani kita udah serohani apa saudara-saudara. Jalur ke surga gak ada fast tracknya saudara. Mungkin kalau kita ke Dufan ada fast tracknya. Gak mau ngantri, ikut aja bayar jalur fast track biar gak perlu ngantri. Tapi ternyata jalur ke surga jalurnya sama bagi semua orang. Yaitu percaya terhadap salib Kristus. Percaya terhadap karyanya Tuhan saudara-saudara. Jadi hari ini kita pelajari dan kita lihat bahwa Tuhan itu ternyata lihat hidup kita. Tuhan tahu dan Tuhan menilai bagaimana arah hidup kita dan dia mengadili dengan adil.
Oleh karena itu, yang jadi pertanyaannya adalah, next slide. Are you ready? Amin. Ready enggak nih? Ready enggak? Ready tidak? Kamu ready tidak? Apakah kamu ready? Ya sih, kesel gak ditanyain terus? Ready enggak nih kita saudara-saudara? Lantas, kalau begini sebenarnya siapa sebenarnya orang yang dapat lolos dari pengadilan Allah? Karena nanti kalau kita pelajarin Roma 3, jawabannya adalah seperti ini. Tidak ada yang bisa lolos tanpa Kristus. Tapi kan kita masih di pasal yang kedua. Nanti kita pelajarin pasal yang ketiga lebih dalam lagi. Tapi hari ini aku mau tambahin sedikit ilmu pada kita semua. Sebenarnya apa sih yang membuat kita ready? Para pemain musik bisa maju ke depan. Dalam Roma 2 di sini sedang menunjukkan standarnya Allah. Di mana Tuhan itu adil, di mana Tuhan itu menilai, dan ternyata semua manusia itu sama di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya semua manusia berdosa, ya kan? Kalau Tuhan gak menebus dosa kita semua punya natur dosa, kita semua gak ada yang berhasil untuk lolos dari pengadilan Allah. Oleh karena itu jadi pertanyaannya memang di sini kalau misalnya apakah ada di sini yang berani angkat tangan bahwa merasa dirinya atau perbuatannya sudah cukup layak untuk berhadapan dengan Tuhan? Saya rasa nggak ada di sini. Dengan segala apa yang udah kita lakukan, segala perbuatan kita, saudara-saudara, segala usaha kita untuk belajar firman Tuhan. Sebenarnya kalau tanpa Kristus, tanpa salibnya, saudara-saudara, perbuatan kita itu belum cukup layak untuk dapat berdiri di hadapan Tuhan. Maka karena itu dalam Roma 3 dia katakan seperti ini nanti. Tidak ada satupun manusia yang benar sekalipun tidak. Kalau seperti ini habislah kita semua. Dan hari ini inilah the gospel. Haleluya. 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 Inilah Injilnya. Inilah kabar baiknya saudara. Inilah kabar sukacitanya. Yaitu apa? Next slide. Ada yang namanya dalam dunia teologi itu dikatakan sebagai seperti ini. Justification by grace through faith. Jadi itu adalah pembenaran oleh kasih lewat iman saudara-saudara. Jadi kita berdiri di hadapan Tuhan bukan karena kebenaran kita sendiri, tapi kita berdiri di hadapan Allah karena kebenarannya Kristus, saudara. Amin. Dalam sejarah gereja itu dulu bertahun-tahun berpikir bahwa untuk dapat diterima oleh Tuhan itu harus cukup layak, harus cukup suci, harus cukup baik. Dan inilah yang jadi pergumulan dari Martin Luther. Karena dia berusaha hidupnya itu memenuhi hal ini. Tapi apa yang ditemukan oleh Martin Luther, dia menemukan kegagalan demi kegagalan dalam hidupnya. Maka karena itu dia frustasi, bahkan dia kalau kita baca dia udah benar-benar sampai bagaimana caranya untuk terima Tuhan? Karena manusia nggak bisa cukup layak. Karena kehidupannya akan melakukan dosa, akan melakukan kesalahan tentu dalam kehidupannya. Maka karena itu bagi dia nggak ada manusia yang cukup layak, cukup suci, cukup baik untuk dapat diterima oleh Tuhan, saudara-saudara. Jadi pertanyaan dia waktu itu, bagaimana mungkin manusia yang berdosa dapat berdiri di hadapan Allah? Dan oleh kasih karunia Tuhan, dia pelajari surat Roma. Dia pelajarin yang sedang kita pelajarin di minggu-minggu ini saudara-saudara. Bahwa di pelajaran di surat Roma itu dia temukan gagasan ini. Apa? Justification by grace through faith. Justification itu artinya apa? Dibenarkan. Tahu nggak sih Paskah itu apa yang terjadi saat Paskah? Orang-orang Israel itu menghususkan domba-domba, ya kan? Domba-domba yang tanpa cacat celah itu dikhususkan, di set apart. Maka karena itu saat kata dikuduskan, disucikan atau engkau kudus itu artinya apa sih dalam bahasa aslinya? Kalau kita bilang kita kudus, aslinya bahasa asli itu artinya kita tuh sedang dikhususkan. Amin. Bahasa asli dari engkau suci, kita kudus, itu kita di set apart. Yang artinya kalau ada orang tanya, menurutmu hidupanmu suci atau enggak? Menurutmu kehidupanmu kudus enggak? Bagi saya, menurut saya, kehidupan saya suci dan kudus. Karena apa? Karena Tuhan set apart kita. Karena Tuhan jaga kita. Karena Tuhan yang membuat kita kudus.
Bukan usaha kita untuk mengejar kekudusan itu saudara. Tapi dikatakan apa di situ? Di set apart, dikhususkan kita. Sama seperti ini, bukan kita yang sedang membenarkan diri kita. Tapi kita itu dibenarkan. Bukan kita jadi sempurna dulu, tapi kita yang dinyatakan benar oleh Tuhan. Dan itu bukan karena kita layak, bukan karena diri saya layak saudara-saudara. Tapi karena Tuhanlah yang layak saudara-saudara. Tuhan menyatakan kita benar bukan karena hidup kita benar. Namun karena kita have faith. Karena kita percaya kepada Kristus yang benar. Memang betul saudara-saudara, Roma 2 sedang menunjukkan standar Tuhan tinggi. Bahwa keadilan Tuhan itu holistik, gak bisa sebagian-sebagian. Dan ternyata semua manusia gagal dalam hal ini saudara-saudara. Kalau kita anggap keselamatan karena perbuatan baik kita, maka karena itu innalillahilah kita semua. Kita gagal pasti saudara-saudara. Tapi kabar baiknya, Injilnya, kabar sukacitanya adalah Yesus datang sebagai manusia. Dan dia hidup tanpa cacat celah. Dia hidup dengan sempurna. Bahkan memenuhi standar dari Roma 2 saudara-saudara. Dan ia taat sepenuhnya sampai rela mati di kayu salib yang baru banget kita rayakan saudara-saudara. Untuk apa sih? Untuk menanggung dosa kita semua. Untuk apa sih? Supaya murka dan geram Allah yang seharusnya mengarah ke diri kita, mengarah ke diri saya, itu Tuhan pikul di kayu salib. Maka dari itu kita belajar lewat salib. Saya mengutip kutipan dari Pastor Michael Christian. Dia katakan seperti ini. Di salib kehadiran Allah tidak dibatalkan, namun kehadiran Allah dinyatakan lewat Kristus. Dan saat kita percayakan karya salib tersebut saudara-saudara, saat kita percaya bahwa Tuhan telah mati menembus dosa kita, saat itu pula kita sedang diperhitungkan sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Di penutup ini yang bisa tanyakan untuk kita bawa pulang sebagai refleksi kita saudara-saudara. Apakah kita sudah sungguh-sungguh benar-benar percaya kepada Tuhan? Amin. Karena seperti tadi saya bilang di awal, bahwa orang selamat pasti harusnya kehidupannya berbuah keselamatan. Gak usah repot-repot kita suruh orang selamat untuk berbuat benar. Karena dengan sendirinya, dengan otomatisnya itu respon dari orang-orang yang tahu dirinya diselamatkan. Amin. Maka karena itu, kalau kehidupannya balik lagi, masih suka ngerenain orang, masih suka ngomongin orang, masih suka merasa dirinya lebih senior dibanding orang-orang yang ada di gereja dan lain sebagainya, masih suka malas-malasan, masih suka iri hati, masih suka yang lainnya, berarti ada yang salah dengan kepercayaannya. Berarti apakah dia sudah sungguh-sungguh gak nih percaya sama Kristus saudara? Amin. Sebagai penutup, saya mengutip kutipan dari Martin Luther langsung. Next slide. Dia katakan apa? We are saved by faith alone. But the faith that save is never alone. Apa artinya dalam bahasa Thailand? Rock di kap ngap naik. Asik, enggak saudara bercanda ya. Jadi apa artinya dalam bahasa Indonesia? Bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Namun di situ katakan apa? Faith that save is never alone. Iman yang menyelamatkan itu tidak pernah sendirian. Jika seseorang benar-benar memiliki iman yang sejati, seharusnya iman tersebut akan membuahkan perubahan perilaku, perubahan cara mengasihi, perubahan cara untuk taat kepada Tuhan. Kalau dia benar-benar beriman kepada Tuhan. Karena iman yang sejati tidak pernah sendiri. Iman yang sejati membawa kepada perubahan. Iman yang sejati bawa kita kepada metanoia, saudara-saudara. Perubahan pola pikir, perubahan cara merasa, perubahan cara berperilaku, saudara-saudara. Faith that save is never alone. Amin, saudara-saudara. Demikianlah khotbah yang bisa saya beritakan, bisa saya share hari ini saudara-saudara untuk saudara.
Dan saya undang para singer bisa maju ke depan. Mari semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mengimani firman Tuhan hari ini. Bahwa memang benar Tuhan adil. Tapi puji Tuhan ya, kasih Tuhan telah memenuhi keadilan Allah. Salibnya telah memenuhi keadilan Tuhan. Puji Tuhan ya, the gospelnya, kabar sukacitanya, kita semua diselamatkan. Semua orang punya kesempatan untuk percaya sama Tuhan dan memperoleh kehidupan yang kekal, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi siapa? Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mungkin kita sering kali lupa bahwa ada kasih Tuhan. Mungkin sering kali kita gagal jalanin kehidupan kita, saudara-saudara, karena kita nggak menyadari bahwa kasih Tuhan itu sebenarnya ada dalam kehidupan kita. Seringkali kita dipenuhi amarah, seringkali kita dipenuhi oleh keegoisan dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena kita lupa bahwa sebenarnya kasih Allah itu sudah terbukti. Dan hari ini mari kita sadari dan kita lihat kembali bahwa kasih Tuhan itu sungguh terbukti. Dan kasih Tuhan itulah yang paling luar biasa, karena tidak ada kasih yang seperti kasih Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah, oh kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Bagaimana respon kita, saudara-saudara, terhadap kasih Tuhan? Walaupun keadaan sulit, walaupun keadaan sukar, kita mau katakan hal ini, saudara-saudara. Katakan dengan iman tuh. Yes, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Lagi katakan bersyukur karena kasih setia
yang mau dibantu doa secara khusus, nyanyi terus lagu ini. Bersyukur, bersyukur. Saudara boleh datang ke depan. Atau yang bawa milik Tuhan yang mau didoakan saudara. Sebelum kita kembali ke rumah kita hari ini, setelah kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Allah Bapa di surga, taruh kekuatan kasih setia, kekuatan ilahi di tangan hamba-Mu memberkati mereka yang datang dengan iman. Mereka percaya bahwa kebenaran firman bisa mengubah mereka Tuhan menjadi orang-orang yang beriman, dan iman yang gak sendiri tapi iman yang disertai dengan perubahan hidup. Dan inilah berkat atasnya. Terima kasih Bapa di surga.
Bapa, kami bersyukur buat taburan firman Allah. Dan kami percaya firman gak pernah gagal. Seperti embun yang turun Tuhan. Dan dia gak akan pernah kembali. Tapi dia akan memberi hasil untuk setiap tanaman. Terus berbuah, subur. Begitulah firman akan mendarat di setiap hati. Dan membuat hati kami kuat. Hati kami hidup. Hati kami berharap penuh dan mengalami perubahan. Karena iman firman iman yang kami terima. Hari ini Tuhan mendatangkan perubahan hidup. Yang dimana kami berubah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang bertambah-tambah dan kami berkurang-kurang. Biar dunia enggak melihat kami Tuhan, tapi melihat Kristus ada dalam hidupan kami. Karena mereka menemukan iman yang bertumbuh bersama firman yang kami banggakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah diberkati Tuhan. Tidak ada yang pulang percuma hari ini. Semua akan dapat lawatan firman dan mengubah kehidupan kami. Berkati JJ Tuhan, pakai dia jadi alat-Mu semasa muda ini Tuhan. Dia sedang melatih diri untuk ada di bendang Tuhan. Dan biar Tuhan ini mengubahnya. Pelayanan-pelayanan ini dipercayakan mengubahnya Tuhan Yesus. Menjadi hamba yang diberkati, dipakai Tuhan. Di tangan Tuhan dia akan tangguh. Di tangan Tuhan dia akan hebat Tuhan. Dan biar tidak bekerja dengan kuatnya sendiri, kepintaran sendiri, gagahnya sendiri Tuhan. Semakin hari Tuhan ajar dia rendah hati Tuhan. Semakin hari Tuhan ajar dia mengandalkan Tuhan. Dan bukan berserah kepada kepintarannya Bapa. Supaya pemakaian Tuhan nyata dalam kehidupannya Bapa. Kami tahu Tuhan akan pakai dia jauh lebih besar dari yang dia rancang Bapa. Bahkan dari yang dia doakan, bahkan yang kami doakan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir hari ini. Lawat mereka Tuhan, kami tahu setiap mereka ada beban, ada masalah, ada tanggungan. Tapi bersama Tuhan mereka akan cakap melakukan perkara besar. Menanggung segala tantangan hidup dan berani melangkah maju di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lepaskan mereka dari ikatan apapun Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun penyakitnya Bapa, di dalam nama Yesus. Kasih setia Tuhan nyata dalam mereka Tuhan. Yang lemah Tuhan beri kekuatan Tuhan. Bahkan yang sudah tidak ada semangat dan gairah. Hari ini kami berdoa Tuhan. Biar firman yang pernah mereka dengar hidup di hati mereka. Karena hanya firman yang bisa tarik mereka kembali kepadamu. Hanya Tuhan dan kuasa-Mu yang bisa tarik mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami itu serahkan gereja kami yang sederhana ini. Tuhan, tapi kami minta setiap kali ada kehadiran Tuhan di sini. Di mana 2-3 orang berseru, Engkau ada Tuhan di tempat ini. Karena kami tahu Engkau gak dibatasi berapa banyak orang Tuhan. Tapi Engkau datangkan ada hati-hati yang rindu menyembah, rindu memuji, rindu meninggikan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati semua pelayan Tuhan yang berdiri di altar ini Tuhan. Berkati worship leader, singer Tuhan. Pakai mereka kalau mereka pribadi, anak muda Tuhan tolong masa depan mereka ada. Mereka berkeluarga Tuhan, berkati keluarga rumah tangga mereka. Kami berdoa buat pelayan musik Tuhan, berkati mereka Bapa. Apa yang mereka buat hari ini mereka tidak sedang berbuat bagi manusia, tapi berbuat bagi Tuhan. Bagi kepala gereja yang mereka sedang layani. Mereka tidak sedang main musik Tuhan untuk nama mereka. Tapi mereka main musik untuk nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Berkati para penari tamborin Tuhan hari ini. Mereka menari untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai tanda sukacita kehadiran Tuhan ada di tempat ini. Dan kami yang bertepuk tangan umat Tuhan. Di mana tepuk tangan kami Tuhan menghadirkan kuasa bagi kami. Setiap bunyi tepukan kami itu menandakan syukur kami kepada Tuhan. Bahwa Tuhan baik sampai hari ini kami hidup bernafas. Sekalipun tantangan tetap ada, masalah tetap ada, sakit masih berlaku. Ada Tuhan, tapi kami tidak terbatasi itu. Untuk selalu mengucap syukur memuji nama Tuhan. Berkati usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Hari ini mereka yang beribadah Tuhan, Tuhan tilik. Mereka pulang, mereka mengerjakan bagian mereka Tuhan. Karena bekerja adalah ibadah juga Tuhan. Itu sebabnya Allah menantang orang-orang yang gak bekerja. Supaya mereka bekerja bagi kemuliaan Allah. Apapun tangan mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Apapun profesi mereka Tuhan mereka kerjakan. Datangkan berkat dan keuntungan di dalamnya Bapa. Apapun usaha mereka dalam nama Yesus. Ketika dikerjakan bagi kemuliaan Allah, ada berkat Tuhan turun atasnya Tuhan. Terima kasih. Jaga kesehatan kami. Supaya kami boleh ketemu di ibadah demi ibadah. Bahkan minggu depan kami ada di tempat ini memuliakan Tuhan.
Berkati langkah pulang jemaat Tuhan, sertakan di perjalanan nanti bahkan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing Tuhan. Jauh dekat jalan kami berkendaraan Tuhan sama menolong kami. Dan kami akhiri ibadah kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami angkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih dalam Kristus. Pulang dan bawalah berkat anugerah damai sejahtera sukacita, kasih sayang, kemurahan, kebaikan, urapan di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang tetap percaya. Sekarang, besok dan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur, kami sudah berdoa kepada Bapa. Segala hormat